Selamat datang di Forintan Channel. Kita akan membahas mengenai poin-poin penting untuk pengguna dan penyedia jasa. Kilas balik pada kejadian yang sempat viral, Pak Ganjar melakukan sidak pada pembangunan SMK di Tawangmangu. Nah, kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi? Apakah dari kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, atau konsultan pengawas yang tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan, atau konsultan perencana yang tidak sesuai dan tidak tepat merencanakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pada pengadaan barang jasa. Untuk tercapainya konstruksi yang berkualitas, maka setiap tahapan-tahapan ini harus dilakukan dengan baik dan benar serta maksimal. Tidak hanya pada saat pemilihannya saja, tidak saja hanya pada pelaksanaan pekerjaannya saja. Namun kita harus runut dari bagian paling hulunya, dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, persiapan dan penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, dan serah terima pekerjaan. Masing-masing tahapan ini memiliki peranan yang penting demi terwujudnya konstruksi yang berkualitas. Yang pertama adalah persiapan. Nah, ada 3 dokumen yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada spesifikasi teknis, yang kedua ada HPS, dan yang ketiga ada rancangan kontrak. Dalam mempersiapkan dokumen ini harus dibuat dengan baik dan benar, sehingga perencanaannya dapat sesuai dengan yang ada di lapangan. Ada pepatah mengatakan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Yang pertama adalah spesifikasi teknis. Pastikan bahwa spesifikasi teknis sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama, spesifikasi bahan bangunan konstruksi, kemudian spesifikasi peralatan konstruksi, spesifikasi proses kegiatan, spesifikasi metode pelaksanaan, dan spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Nah, contohnya pada spesifikasi bahan bangunan konstruksi, rencana akan dilakukan pekerjaan distribusi aliran air pada kawasan yang keasamannya cukup tinggi. Maka pada spesifikasi bahan bangunan ini, jika kita gunakan adalah pipa PVC atau pipa yang terbuat dari besi, maka ini akan rawan dengan korosi, sehingga perlu dilakukan survei langsung ke lapangan sehingga bahan yang kita gunakan itu sesuai dengan real yang ada di lapangan. Begitu juga dengan peralatan konstruksi. Apabila pekerjaan ini membutuhkan peralatan, maka harusnya spesifikasinya sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan di lapangan. Spesifikasi proses atau kegiatan adalah spesifikasi mengenai rencana keselamatan konstruksi, sehingga ada pengendalian resiko, ada identifikasi bahaya. Nah, kemudian ada metode pelaksanaannya, bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan ini. Kemudian ada spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Di sini diberi persyaratan bagaimana syarat manajerialnya, bagaimana minimal pendidikan, minimal pengalamannya, sehingga pada spesifikasi teknis ini dimuat adalah sesuai dengan kebutuhan, tepat dengan yang ada di lapangan, sehingga pada saat pelaksanaan nanti itu akan sesuai dan kita tidak akan melakukan banyak adendum pekerjaan. Selanjutnya adalah HPS. Nah, HPS disusun sesuai dengan disusun secara keahlian. Data dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam menyusun HPS harus ada bukti pendukung. Data ini, harga-harga ini kita peroleh dari mana? Nah, HPS ini sebaiknya adalah harga pasar yang terbaru. Selanjutnya adalah rancangan kontrak.
Kontrak dirancang sebelum pemilihan, bukan dirancang setelah pemilihan. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam hal rancangan kontrak? Jenis kontrak yang kita tetapkan ini apa? Apakah lump sum atau harga satuan? Atau bagaimana penetapan besaran dendanya? Dari pekerjaan yang tersisa atau dari secara keseluruhan? Bagaimana pemberian uang mukanya? Jangka waktu pelaksanaan, cara pembayaran, masa pemeliharaan, dan jaminan yang diperlukan dalam kontrak ini. Maka, dalam menyusun rancangan kontrak ini, perlu mereka yang sudah ahli di dalam merancang kontrak, sehingga tidak ada miss atau ketinggalan-ketinggalan dalam rancangan kontrak. Nah, oleh karena itu, untuk dokumen-dokumen persiapan dapat kita susun dengan baik, maka konsultan berperan penting terhadap kualitas pekerjaan konstruksi dan keberhasilan pembangunan. Perlu diberikan imbalan jasa yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli. Maka perlu disiapkan anggaran yang cukup untuk proses perencanaan. Sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 43, dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, pengguna jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal. Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Menteri. Dalam hal ini, Menteri yang dimaksud adalah Kementerian PUPR. Nah, pada remunerasi minimal ini sudah ditetapkan pada Keputusan Menteri PUPR nomor 524/KPTS/M/2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli untuk layanan jasa konsultansi konstruksi. Nah, poin perubahan revisi Keputusan Menteri PUPR nomor 897 KPTS/M/2017. Jadi sebelum adanya Keputusan Menteri yang nomor 524 tahun 2022 ini, ada Keputusan Menteri PUPR tahun 897 tahun 2017. Jadi ini adalah poin perubahannya. Terdapat perubahan besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional untuk seleksi nasional. Terus ada besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi nasional dalam rangka seleksi internasional. Kemudian ada perubahan besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi asing jenjang jabatan ahli dalam rangka seleksi nasional atau internasional. Dan yang keempat itu ada pengaturan persentase upah pokok minimal yang diberikan badan usaha kepada tenaga ahli nasional. Nah, ini adalah salah satu perubahan yang ada di Keputusan Menteri yang terbaru. Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal yang pertama 30% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap dan 50% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap. Ini adalah contoh perhitungan. Nah, untuk Provinsi DKI Jakarta indeksnya itu 1%. Indeksnya adalah 1. Nah, misalnya contohnya pada KAK disyaratkan personil tenaga ahlinya adalah ber-SKA ahli muda dengan jenjang pendidikan adalah S1, pengalaman kerja 9 tahun. Maka di sini bisa kita lihat ahli mudanya, kemudian pengalaman 9 tahun dan jenjang pendidikannya S1. Nah, di sini adalah
besaran remunerasi minimalnya 32 juta untuk DKI Jakarta, indeks 1. Nah, bagaimana untuk provinsi-provinsi lain selain dari Jakarta? Ini ada indeks standar remunerasi minimal provinsi untuk tahun 2022. Ada Aceh, Sumatera Utara, dan sampai Papua Barat. Nah, contohnya untuk Riau itu adalah 0,987. Tadi kita kan sudah membuat contoh perhitungan untuk DKI Jakarta. Nah, syarat untuk tenaga ahlinya sama, SKA ahli muda, kemudian S1, kemudian pengalamannya 9 tahun, maka kita lihat dari sini sama 32 juta, kita kalikan 0,987 sesuai dengan indeks masing-masing provinsi. Nah, selanjutnya terdapat di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 160. Ayat 1, Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan atau denda administrasi bagi pengguna jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1. Kemudian pada ayat 2-nya, pengenaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pengguna jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal tadi. Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan standar minimal remunerasi? Nah, jadi konsultan perencana ini kita bayar sesuai dengan keilmuan dan keahliannya. Jadi mereka akan mendesain, membuat spesifikasi sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga kita harus membayar sesuai dengan standar minimal agar mereka juga dapat memberikan keilmuan dan hasil desain yang baik, seperti itu. Selanjutnya, poin penting pemilihan. Pastikan bahwa persyaratan pemilihan itu berdasarkan pada spesifikasi teknis. Artinya, persyaratan itu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya, untuk spesifikasi peralatan konstruksi, maka persyaratannya adalah peralatan yang sesuai dengan spesifikasi. Begitu juga dengan persyaratan rencana keselamatan konstruksi, persyaratan metode pelaksanaannya, persyaratan personel manajerialnya. Nah, berdasarkan persyaratan-persyaratan ini, yang memenuhi persyaratanlah, yang memenuhi dari spesifikasinya lah yang layak menang. Yang tidak memenuhi itu layak gugur. Ini kita harus sesuai dengan konsep-konsep ini demi terwujudnya konstruksi yang berkualitas. Bagaimana pada saat poin penting pelaksanaan? Poin penting pelaksanaan ada prakontrak, ada awal kontrak, dan pelaksanaan kontrak. Yang pertama itu adalah perkuat kompetensi pengendalian di lapangan dan lakukan pengendalian sedini mungkin. Artinya, ketika PPK merasa masih kurang di dalam hal pengendalian kontrak, pengendalian di lapangan, maka ajukan kepada pimpinan untuk mengikuti diklat, mengikuti pelatihan mengenai pengendalian kontrak di lapangan, bagaimana secara pelaksanaannya awal dan prakontraknya. Ini harus kita lakukan pengendalian sedini mungkin, mitigasi resikonya ini harus dilakukan agar konstruksi yang berkualitas dapat terwujud, agar apa yang kita harapkan sesuai dengan
tujuan pengadaan ini dapat terwujud. Nah, catatan untuk penyedia jasa. Yang pertama, kita harus menanamkan mindset bahwa penyedia jasa adalah aset bangsa. Maka diharapkan kepada penyedia jasa, baik itu penyedia jasa konsultan, penyedia jasa kontraktor atau pelaksana, jangan rusak prinsip ini bahwa penyedia jasa itu adalah aset bangsa yang membangun infrastruktur yang ada, sehingga perlu meningkatkan kompetensinya, meningkatkan keahliannya. Kemudian jangan asal menawar, yang penting menang, karena menang itu sebenarnya bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah bagaimana infrastruktur ini dapat terwujud, terbangun dengan baik, dengan maksimal. Kalau kita menawar, yang penting kita menang, ternyata tidak sesuai, yang ada akhirnya nanti putus kontrak. Nah, ini bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita bagaimana supaya pembangunan ini sesuai dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu, tepat spesifikasi. Maka perlu kenalilah lokasi pekerjaan. Sebelum kita melakukan penawaran, kita harus tahu bagaimana mobilisasi nanti di sana, bagaimana kontur tanah di sana, apakah gambut, bagaimana pelaksanaan di sana. Nah, penyedia jasa harus mengetahui ini, mengenali. Maka perlu dilakukan investigasi site, atau kita melakukan pengenalan terhadap lokasi pekerjaan. Nah, rantai informasi ada. Yang pertama, PPK terhadap Pokja itu ada review dokumen persiapan pengadaan, kemudian Pokja terhadap peserta, pemberian penjelasan, Pokja terhadap PPK, berita acara hasil pemilihan, PPK terhadap pemenang, rapat persiapan tanda tangan kontrak. Yang pertama, review dokumen. PPK dan Pokja pemilihan harus sepemahaman terkait paket yang akan ditenderkan, sehingga PPK dan Pokja ini sama-sama sepemahaman paket ini seperti ini pekerjaannya, seperti ini spesifikasinya, dan kelengkapan dokumen persiapan sudah memenuhi untuk ditenderkan. Memastikan bahwa persyaratan yang akan ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Selanjutnya adalah pemberian penjelasan. Pemberian penjelasan ini bersifat aktif. Kemudian ada penjelasan, bukan melulu soal persyaratan tender, namun di sini adalah menjelaskan lingkup pekerjaan, ketentuan pelaksanaan pekerjaan, potensi hambatan dalam pekerjaan, bagaimana mitigasi resiko-resiko, sehingga diharapkan Pokja juga mengetahui sedikit banyaknya pekerjaan yang akan dilaksanakan ini bagaimana dalam nanti pelaksanaannya, bagaimana potensi hambatannya, kemudian resiko-resiko yang mungkin terjadi, sehingga peserta paham terkait pekerjaan nantinya. Selanjutnya ada berita acara hasil pemilihan dan penolakan hasil oleh PPK. Di sini PPK memiliki kewenangan menolak hasil pemilihan. Penolakan PPK dapat dikarenakan yang pertama, dalam dokumen pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai peraturan perundangan. Yang kedua, proses pelaksanaan pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan, dan atau dokumen penawaran dan data kualifikasi pemenang dan atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam dokumen pemilihan. Penolakan hasil pemilihan oleh PPK dapat dilakukan dengan prosedur. Yang pertama, penolakan hanya berdasarkan dokumen berita acara hasil pemilihan yang diterima, bukan berdasarkan hasil klarifikasi atau verifikasi atau pembuktian kepada peserta dan atau pihak lain.
penolakan disertai alasan dan bukti. Kemudian PPK melakukan pembahasan bersama Pokja pemilihan terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia. Nah, dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran paling lambat 6 hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan. Perlu diingat, penolakan PPK harus disertai bukti dan hanya berdasarkan dokumen berita acara hasil pemilihan. Nah, ini adalah rapat persiapan penandatanganan kontrak. Sebelum penandatanganan kontrak dilakukan, rapat persiapan penandatanganan kontrak antara pejabat penandatangan kontrak dengan penyedia membahas hal-hal sebagai berikut: finalisasi rancangan kontrak, perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran. Kemudian rencana penandatanganan kontrak, kelengkapan dokumen pendukung kontrak seperti jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri dari ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan. Kemudian ada asuransi, jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri dari ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan. Dan hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Nah, bagaimana agar konstruksi dapat terwujud, konstruksi yang berkualitas dapat terwujud, maka kita perlu menjaga integritas, bertanggung jawab terhadap tupoksi, dan kita perlu meningkatkan kompetensi, dan semua yang terlibat di dalam ini harus bersinergi. Maka semua yang terdapat dan terkait di dalam pengadaan barang jasa ini, mari bergandeng tangan kita wujudkan konstruksi yang berkualitas. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Saya Forintan dan salam pengadaan.